Selamat sore Bapak Ibu sedang kekasih dalam Tuhan. Senang berjumpa sore hari ini lagi bersama saudara untuk membagikan berkat dan firman Tuhan. Nah, buka Alkitab kita masing-masing. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Dan saya belum mati saudara-saudara. Saya masih hidup. Sebab ada satu hari yang paling sangat mengganggu saya. Waktu itu saya lagi ada di Amerika dan terus telepon dari Jakarta bunyi dan bilang, "Hey, katanya you mati." Saya bilang, "Oh iya? Betul nggak?" "Betul katanya mati." "Oh enggak, saya itu nggak mati tuh," saya bilang gitu. Ya, dan wah saudaraku, saya ingat karena saya dari Amerika nggak langsung ke Jakarta. Saya dari Amerika tunggu di Bangkok, ketemu rombongan dari Jakarta untuk sama-sama ke Israel. So di Bangkok saya disalam-salamin orang. Aduh, di gereja saya udah didoain katanya. Kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan katanya gitu. Boy, saudaraku, saya masih sehat-sehat dan udah mati lagi katanya. Tapi di mana-mana itu biasa. Kalau cerita tentang manusia selalu lebih enak untuk didengar. Dan saya bisa bayangkan kalau semua bicara tentang Yesus. Wow, dalam waktu dekat ini banyak lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau kita dengar, iya udah tahu belum? Karena tahu masa dia udah kawin lagi? Masa sih? Itu lebih cepat ceritanya saudara. Nah, 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saya ulangi sekali lagi, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa kita memiliki Yesus yang bukan sekedar kita akui sebagai Tuhan, tetapi Yesus yang kita akui sungguh dia telah mematahkan kuasa maut dan menjamin sebuah hidup yang tidak dapat binasa buat kita. Tapi persoalannya seringkali memang kita akui Yesus kita maha kuasa, memang kita akui baginya tidak ada perkara yang mustahil, memang kita akui dia telah mengalahkan kuasa maut, bangkit dari kematiannya, dan memang kita akui bahwa orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun kemudian muncul dalam pikiran kita, walaupun Yesus saya maha kuasa, walaupun baginya tidak ada perkara yang mustahil, tapi kita mulai berkata, tapi saya tetap hidup di dunia. Sehingga apa yang terjadi? Manusia mulai diliputi dengan ketakutannya. Lalu kita mulai menganggap, wajar dong, itu kan hal yang biasa. Nah saudaraku, persoalan yang terbesar di dalam gereja saat ini bukan ketika gereja kekurangan dana. Persoalan yang terbesar dalam gereja saat ini bukan ketika gereja tidak punya izin lagi untuk bangun gereja. Persoalan yang terbesar buat gereja saat ini bukan karena gereja disebut golongan minoritas, tapi mengalami banyak tekanan. Tetapi dengar baik, persoalan yang terbesar dalam gereja saat ini, orang percaya diliputi dengan ketakutannya. Sekali lagi saya mau ulangi.
masalah kekurangan dana itu tetap bukan segala-galanya. Masalah menghadapi penganiayaan, masalah menghadapi penderitaan, bahkan dari gereja mula-mula sudah dialami itu semua. Betul saudara? Seorang yang bernama Saulus bukan seorang yang pertama-tama membangun gereja. Tapi seorang yang bernama Saulus ialah seorang yang menganiaya orang percaya. Yang Alkitab berkata dia membantai, membunuh dan melukai orang percaya. Tetapi saya ulangi sekali lagi, Alkitab tidak berkata, maka Petrus berseru dan berkata, kita berhenti melayani aja yuk, habis tekanan kita begitu banyak. Tetapi yang kita jumpai dalam Alkitab, keberanian. Oh, haleluya. Bahwa dari gereja mula-mula sudah mengalami penganiayaan, sudah mengalami penderitaan. Tetapi itu bukan saatnya untuk orang percaya bilangnya, tapi saya mengiring Tuhan, saya banyak masalah, saya banyak pergumulan. Tuhan, di seberang sana, air mata lenyaplah. Persoalan yang terbesar, gereja hidup dalam ketakutannya. Dan sehingga apa yang terjadi sekarang saudaraku, ini persoalan yang seringkali tidak disadari. Dan ini yang seringkali menghambat. Kenapa munculnya orang-orang percaya yang tetap hidup. Percaya bahwa Allahnya maha kuasa. Percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tapi tetap hidup dalam ketakutan. Lihat, saudaraku, Alkitab berbicara. Gideon membawa 32.000 pasukan. Lalu berhadapan dengan dia ratusan ribu musuh. Dan sekarang Gideon berdoa dan saya tahu persis pasti doanya berbunyi, ya Allahku, musuh kami terlalu banyak dan kami terlalu sedikit. Tetapi inilah kalimat Tuhan berkata kepada Gideon, Gideon terlalu banyak. Dan Gideon pasti berdoa dan bertanya, apa maksudmu terlalu banyak? Tuhan berkata, yang takut dan gentar suruh pulang. Dan saudaraku, apa yang dijumpai? 22.000 orang. Semuanya berapa tadi saya bilang? 32.000. Sekarang yang pulang berapa saudara? 22.000. Berarti lebih banyak yang takut daripada yang tidak takut. Nah itu yang saya takutkan di dalam gereja. Hanya orang-orang yang bernyanyi, kita buat iblis gemetar. Tapi menghadapi persoalan, iblis buat kita gemetar katanya gitu. Nah ini persoalannya saudara. Kenapa? Karena ketakutan. Dan pertama saya renungkan dan saya mulai berpikir, kenapa orang yang takut disuruh pulang sama Tuhan? Karena orang yang takut bikin masalah. Betul saudara? Orang yang takut akan membuat dirinya kompromi dengan dosa. Kenapa dia takut? Wah kalau saya hidup benar, nanti usaha saya tidak bisa maju. Kalau saya hidup benar, wah nanti karir saya kurang bagus. Kalau saya hidup benar, nanti saya kurang populer begitu. Kalau hidup saya benar, nanti nggak banyak orang yang suka sama saya. Ini kan demi toleransi. Ya, kadangkala orang lupa membedakan mana toleransi, mana kompromi terhadap dosa. Betul saudara? Manusia mulai takut. Coba saudara mulai garisi. Apa yang menjadi efek kemudian dari ketakutan? Lihat, kenapa orang korupsi? Jawabannya sederhana. Karena sebetulnya dia takut. Tanya sama dia, itu salah atau tidak? Gak mungkin dia bilang, oh ya korupsi gak boleh ya. Gak tahu. Gak mungkin. Tapi jawabannya sederhana, saya tahu bahwa itu salah. Tapi saya takut. Betul saudara? Saya takut untuk hidup hanya dengan keadaan seperti ini. Contoh selanjutnya. Kenapa orang memfitnah orang lain? Kenapa orang membicarakan yang buruk tentang orang lain? Jawabannya sederhana, kita takut. Kita pikir kalau kita bersaing secara sehat, maka kita nggak mungkin berhasil. Saya nggak mungkin duduk di tempat duduknya dia. Sehingga apa yang terjadi? Saya harus fitnah dia. Saya harus ngomong yang buruk tentang dia. Supaya kursinya terjungkal dan saya bisa duduk di kursinya. Lihat. Lalu kenapa orang ketika difitnah marah begitu? Apa kamu ngomongin tentang saya? Jawabannya sederhana, karena dia takut bahwa fitnahan orang itu akan menghancurkan hidupnya. Tanpa kita sadari, jika Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat, ketakutan telah banyak terjadi yang menghancurkan banyak hal. Kita jumpai orang-orang berkata begini,
Saya bingung, kenapa pendeta saya ngelarang jangan ikut ke persekutuan doa. Sebab itu tidak benar, itu sesat. Sementara pendeta saya nggak pernah larang saya untuk pergi ke diskotik. Pendeta saya tidak pernah larang saya untuk hal-hal yang... Tapi kalau ke gereja lain, dia marah sekali. Kenapa? Dia takut. Saudara mengerti maksud saya? Nanti kalau dia ikut persekutuan doa itu, dia dengar khotbah-khotbah pendeta yang bagus, dia mulai kritik saya. Saudara mengerti maksud saya? So, dia mulai kritik saya. Kalau saya dikritik, sementara saya mesti berkhotbah. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini, hari Selasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawabannya sederhana, dia takut. Kenapa akhirnya kita tidak bisa mempertahankan iman kita? Karena apa? Karena takut. Kita bilang, ya percaya sih percaya. Kalau nggak sembuh bagaimana? Ya berdoa sih berdoa. Tapi kalau Tuhan nggak jawab bagaimana? Padahal ingat cerita tentang Sadrak Mesak Abednego? Dia berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar dan bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong kami, dia akan tolong kami. Kalau tidak sanggup tolong, kita lihat nanti ya. Mungkin saya minta pertolongan Raja. Saudaraku, dia bilang kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong. Untuk menyembah dewa Tuhanku kami tidak mau. Dengan lain kata, kalaupun aku harus menderita, aku tidak akan kompromi karena aku tahu Allah yang aku sembah tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin saudara. Sehingga apa yang terjadi dengan berani. Saya ulangi sekali lagi dengan berani. Saya ulangi sekali lagi dengan berani. Maka Sadrak Mesak dan Abednego menghadapi semuanya. Dan satu hal yang saya catat. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan ini persoalannya. Gereja telah merubah berita tentang keberanian menjadi berita tentang berkat. Saya percaya bahwa Yesus datang untuk memberi domba-dombanya hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi persoalannya, berkat telah membuat kita menjadi sasaran hidup itu. Berkat menjadi sasaran hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita pikir segala sesuatu yang mendatangkan berkat itu pasti kebenaran. Saudara mengerti maksud saya? Karena berkat telah menjadi sasaran hidup kita. Kita pikir segala sesuatu yang mendatangkan berkat itu pasti kebenaran. Dan segala sesuatu yang mendatangkan masalah, kita pasti bertanya, ini mungkin bukan dari Tuhan. Sehingga kalau kita lihat ada gereja orang yang dilemparin batu, kita bilang, itu sih gereja kurang berhikmat. Jika kita lihat seorang hamba Tuhan dan dia menderita, maka kita berkata, itu pasti salahnya sendiri. Jika kita lihat orang Kristen punya masalah rumah tangga, punya masalah dengan anak-anak, maka kita berkata, pasti hidupnya nggak benar itu. Kalau benar mah nggak bakal sampai ke situ. Saudara mengerti maksud saya? Karena sekarang berkat kita jadikan sasaran. Dan jika segala sesuatu yang mendatangkan berkat kita anggap itu kebenaran. Dan setiap kali kita punya masalah, selalu kita pikir, pasti ada yang nggak benar. Tapi saya terlalu percaya. Gereja justru bangkit lewat pemurnian demi pemurnian. Demi kebenaran dan keberaniannya. Amin saudara. Alkitab berkata the violent take it by force. Orang-orang yang perkasa akan merebut kemenangannya dengan keperkasaan. Betul saudara. Peperangan tidak membutuhkan orang-orang yang lemah gemulai. Tarian mungkin membutuhkan orang yang lemah gemulai. Tapi bukan peperangan. Gak mungkin orang datang dalam peperangan dan bilang, tolong dong daerah kamu mau saya kuasain, boleh ya? Gak apa-apa deh. No. The violent taken by force. Amin saudara. Setan gak akan lihat saudara. Setan gak senang lihat saudara diberkati. Tapi sekali lagi, kita just datang sama dia. Dan kita bilang, I force to, you give me back. Saya paksa engkau untuk kembalikan apa yang Tuhan sediakan buat saya. Amin saudara. Dan ini yang mulai harus jadi dalam kekristenan. Tapi kita berkata, ya tapi kan saya manusia biasa. Masa ya saya bisa hidup dalam keberanian sesungguhnya? Nah, ini persoalan. Kita punya konsep berpikir yang salah. Saya mengerti maksud saya?
Kita selalu pikir bahwa ketakutan itu kelemahan manusiawi. Dan itu sebabnya saya ingin sampaikan berbagai hal tentang ketakutan di sini buat saudara. Tapi lihat, kuncinya ada dalam pikiran kita. Itu sebabnya Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Paulus berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti Yesus. Coba sekarang kalau ada pendeta ngomong begitu. Kita langsung bisik-bisik di belakang dan bilang, itu pendeta sombong ya. Tinggi hati. Kalau ada pendeta yang khotbah di sini lalu bilang, hidup saya, apapun yang sudah mau ngomongin, tapi saya tahu hidup saya benar di hadapan Tuhan. Dan satu hari saya akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan menjumpai saya sebagai hamba yang baik dan setia. Orang akan bilang, itu pendeta. Sombong sekali. Jika ada pendeta yang berkata, hidup saya tidak sedetik pun miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi tepat sesuai firman. Maka kita ketemu orang-orang Kristen di belakang akan bilang, masa pendeta tinggikan dirinya sendiri. Rasanya kita lebih familiar. Rasanya kita lebih dekat, lebih akrab dengan pendeta yang berdiri di mimbar lalu bilang, saudara-saudara, saya pun manusia biasa. Saya kadang-kala jatuh dalam dosa. Saya juga kadang-kala lemah. Saya berdoa kadang-kala juga saya khawatir. Ya namanya juga kita manusia. Betul saudara? Kita anggap lebih rendah hati dan lebih familiar. Saya nggak mau punya pendeta yang jatuh dalam dosa juga gitu saudara. Yang juga kadang-kala putus asa. Hari Selasa kita udah nyanyi. 1,5 jam pendetanya belum datang. Lalu pengumuman disampaikan saudara-saudara. Maaf pendeta Gilbert hari ini tidak bisa khotbah sebab dia lagi putus asa. Saudara bisa bayangkan? Tiba-tiba kita masuk hari Selasa pengumuman besar-besar di depan dan berkata hari ini tidak ada kebaktian. Sebab hamba Tuhan yang melayani baru jatuh dalam dosa. Dan kita skors dia 2 minggu tidak boleh khotbah bersama-sama di tempat ini. Dan saudaraku, apa yang terjadi jika itu? Kita kadang-kala punya masalah di pikiran kita itu. Kita selalu anggap bahwa, oh itu wajar. Ketakutan itu kelemahan manusiawi. Mana ada sih manusia yang tidak takut? Nah, saya pelajari dan saya jumpai dari ayat-ayat yang bacaan yang saya jumpai ini. Pada ayat yang ke-7 bilang begitu. Sebab, haleluya, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu ketakutan? Dan saya jumpai dalam Alkitab, ketakutan adalah bagian integral dalam diri manusia yang terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Saya ulangi sekali lagi. Ketakutan adalah bagian integral dalam diri manusia, bagian yang hakiki, bagian yang sudah membentuk diri manusia ketika manusia jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya kalau saudara mau buka sebentar Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Lihat saudaraku, ketakutan itu datang karena apa? Roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lihat, yang pertama seperti sudah saya katakan tadi, ketakutan adalah bagian yang integral dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Lihat, Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tanpa ada ketakutan sedikit pun. Minimal saya jumpai ada 3 keberanian secara khusus. Yang pertama, Adam begitu berani terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Lihat, seringkali manusia takut untuk sesuatu yang di luar dirinya. Terhadap sesuatu yang mengancam dia. Tetapi di sini Alkitab berkata bahkan binatang buas sekalipun, Adam yang memanggilnya dan memberi nama. Berarti dia tidak takut untuk sesuatu yang ada di luar dirinya. Dan yang kedua, Alkitab bahkan berkata, bahwa perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan kebenaran tidak membuat manusia takut. Hal yang kedua yang membuat manusia takut adalah perjumpaan dengan kebenaran. Kalau saudara buat salah, saudara akan takut. Betul saudara? Karena saudara akan diperhadapkan dengan kebenaran. Apalagi kalau diperhadapkan dengan saksinya. Kalau enggak mungkin saudara pikir, gue mesti ngomong apa ya? Gue mesti kibulin dia apa ya? Gitu. Tapi kalau sekarang diperhadapkan dengan kebenaran, semua manusia akan takut. Wah, nggak bisa tidur, aduh gimana ya? Karena apa? Manusia dasarnya untuk minta maaf biasanya susah, saudara-saudara.
Kalaupun minta maaf tapi hatinya, enggak saya benar gitu. Nah lihat, waktu mau diperhadapkan dengan kebenaran manusia takut. Nah hal yang ketiga, manusia bisa takut akan kuasa yang lebih besar. Kuasa lain yang bukan dirinya. Bukan sebuah sekedar kekuatan atau bukan sekedar person. Tapi sekarang kuasa, power, another power begitu. Nah tapi Alkitab berkata bahkan setan pertama-tama sebelum mengalahkan Hawa, itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dia just datang begitu. Dan tetap Hawa dan Adam punya kuasa atasnya. Ini tiga hal ini sama sekali tidak membawa ketakutan baginya. Wah, kita jangankan ketemu setan, saudara-saudara. Ada banyak orang yang bilang sama saya, aduh saya enggak deh. Orang lain mungkin bisa dibilang punya karunia usir setan, saya enggak deh. Mimpi ketemu tuyul aja 3 hari saya nggak bisa tidur katanya gitu. Dan saudaraku, borok-borok kita usir setan. Mimpi ketemu tuyul aja 2-3 hari nggak bisa tidur, saudara-saudara. Nah, tapi ini sekarang sama sekali tidak menakutkan buat dia. Berarti Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tanpa apa? Tanpa ketakutan di dalam dirinya. Kapan ketakutan muncul? Ketakutan muncul ketika manusia mulai memetik buah itu, menikmatinya. Dengan lain kata, ketakutan muncul ketika manusia memberontak dari jalan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Manusia hidup dalam dosa. Nah, Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Nah, tapi sekarang apa yang terjadi? Manusia tidak mati. Tapi manusia membawa satu keadaan yang membuat dia seperti ada dalam kematian. Betul? Itu sebabnya seorang yang takut akan melakukan segala cara. Dan saya mau beritahu, ketakutan adalah situasi yang paling indah untuk setan dapat bekerja kepada seseorang. Orang takutlah yang pergi ke dukun. Betul saudara? Orang takutlah yang mulai minum minuman keras. Orang takutlah yang mulai menenggak obat-obatan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, oh saya bukan penakut. Saya orang yang begitu berani. Sampai saya terlibat dengan obat-obatan, minum-minuman. Terlibat dengan judi. Tapi saya mau beritahu, engkau adalah orang yang paling penakut di muka bumi ini. Kenapa? Kita nggak berani hadapi fact. Kita nggak berani hadapi kenyataan. Dan kita mau lari dari semuanya itu. Kenapa? Kita takut sebetulnya. Lihat, orang yang takut akan dibawa setan untuk itu. Kenapa? Ketakutan adalah sebuah kematian. Waktu kita takut, kita merasa keadaan kita begitu hilang. Orang yang takut gak akan pikir apa-apa lagi karena dia tahu hancur semuanya. Wah, saya takut. Oh, saya akan kehilangan suami saya akan kehilangan anak-anak saya. Dan karena ketakutan, kita gak bisa punya iman lagi. Itu sebabnya ketakutan digolongkan, disejajarkan oleh Tuhan sebagai sebuah kematian. Dan kelihatannya nggak terjadi apa-apa. Mereka tetap hidup. Cuman sekarang mereka punya sesuatu. Dan sesuatu itu bernama ketakutan. Untuk sementara mereka tidak rasa. Tapi apa yang terjadi kemudian? Bunyi langkah Tuhan. Dan saudaraku, bunyi langkah Tuhan yang tadinya sangat menggairahkan buat Adam dan Hawa. Bunyi langkah Tuhan yang tadinya membuat mereka dapat bercakap-cakap dengan Tuhan. Bunyi langkah Tuhan itu tiba-tiba membuat sesuatu yang dirasanya sangat tidak menyenangkan sekali. Sesuatu yang tidak pernah dirasa sebelumnya. Sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah sebelumnya. Sehingga Adam menarik tangan Hawa. Dan mereka berdua mulai bersembunyi. Karena mereka sekarang mulai rasakan sesuatu yang tidak pernah diciptakan oleh Allah. Sesuatu yang tidak disediakan untuk mereka. Dan sesuatu yang tidak dirancangkan Allah buat mereka. Dan sesuatu itu bernama ketakutan. Sehingga sekarang mereka bersembunyi. Dan suara itu berkata, Adam, di manakah engkau? Adam dan Hawa begitu ketakutan, kata Alkitab. Dan mereka berkata, di sini aku Tuhan. Kami telanjang dan kami malu. Dan mulai saat dosa itu, apa yang terjadi kemudian? Ketakutan menjadi bagian integral dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia sekarang diperbudak oleh dosa. Manusia ingin berbuat yang baik. Tapi setiap kali dia ingin buat yang baik, dia takut.
Kalau saya ampuni dia, nanti dia tetap semena-mena dengan saya. Apa yang terjadi? Kalau saya hidup benar, lalu saya nggak bisa bisnis dengan baik, bagaimana? Kalau saya hidup benar, lalu saya ditinggalkan oleh kekasih saya, gimana? Kalau saya hidup benar, lalu saya kehilangan teman-teman saya, bagaimana? Lihat saudaraku, manusia sekarang menjadi manusia yang diperbudak. Walaupun kehendak untuk berbuat baik mungkin masih ada, tapi sekarang perbudakan itu membuat manusia ketakutan. Itu sebabnya hal yang pertama saya mau sampaikan buat saudara. Ketakutan adalah bagian integral dalam diri manusia yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Dengan lain kata, kalau kita masih hidup dalam dosa, dengan lain kata, kalau kita masih tertarik dengan dosa, kalau kita masih ada dalam ikatan dosa, jangan pernah bermimpi untuk mengharapkan satu hidup yang tanpa hidup dalam ketakutan. Saya ulangi sekali lagi, jika kita masih tertarik dengan dosa, jika kita masih berputar-putar dengan dosa, jika dosa masih sesuatu yang sangat menyenangkan buat kita, jangan pernah bermimpi kita bisa masuk hidup yang tanpa ketakutan. Kenapa? Itu adalah bagian integral, bagian yang mengikat, bagian yang hakiki dalam diri manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi itu juga berarti kalau kita sudah meninggalkan dosa, oh haleluya, jika kita sudah hidup baru di dalam Kristus, kita tidak perlu lagi. Karena Alkitab berkata kepada kita, bukan diberikan roh perbudakan yang memberikan kita takut lagi, tetapi roh yang membuat kita dapat memanggil Bapa kita sebagai ya Aba ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Dan hal yang kedua, kalau yang pertama tadi, ketakutanlah bagian integral dalam diri manusia yang terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Maka hal yang kedua, ayat yang ke-7 masih. Sebab Allah memberikan kepada kita, kata ayat yang ke-7, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hal yang kedua, ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Fear is a spirit. Saya ulangi sekali lagi, ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Fear is a spirit. Lihat, ayat ini berkata, mungkin saudara bilang, ini pendeta dia apa-apa, dia bilang roh. Apa-apa dia bilang roh. Bukan. Ayat Alkitab ini bilang apa saudara? Sebab Allah memberikan kepada kita apa saudara? Bukan roh ketakutan. Amin saudara? Berarti fear is a spirit. Ketakutan adalah roh. Dan saudara nggak bisa bilang bahwa ketakutan itu hanya kelemahan manusiawi. Dan jangan pikir, saya tidak sama sekali tidak mengupas dan tidak memberikan sebuah terjemahan. No. Saya cuma just baca apa yang Alkitab katakan buat saudara. Allah tidak memberikan kepada kita roh yang mendatangkan ketakutan. Dan ini sama sekali tidak ada unsur tafsiran di dalamnya. Karena di Alkitab berkata bukan roh yang mendatangkan ketakutan. Fear is a spirit. Roh yang bukan dari Allah. Dan ini perlu menyucikan pikiran kita. Kita nggak bisa just bilang, oh ya ketakutan adalah habis saya dulu dididik oleh orang tua saya kurang keras, sedikit manja, sehingga hidup saya penuh ketakutan. Ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Dia bukan kelemahan manusiawi. Dia bukan kekurangan kita. Dia bukan bagian dari kelemahan iman. Tapi dia roh yang bukan dari Allah. Nah sekarang pertanyaan saya. Saudara mau hidup dengan roh yang bukan dari Allah? Hah? Saudara mau hidup dengan roh yang bukan dari Allah? No way! Betul saudara? Karena Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Tapi sekali lagi saya ulangi, ketakutan menjadi situasi yang paling menyenangkan buat setan. Orang takutlah yang dapat berkata, Tuhan kenapa engkau tidak tolong saya? Betul saudara? Orang takut yang bisa menghujat Tuhan. Petrus karena takutlah dia berkata, aku tidak pernah kenal dia. Sudah begitu banyak orang yang karena ketakutannya tidak berani berbuat sesuatu untuk Tuhan. Wah jangan bicara perpuluhan, jangan ke sana saudara. Wah Tuhan nanti kalau saya bayar perpuluhan,
Kalau bulan ini saya kekurangan gimana Tuhan? Kita ambil yang enak-enak aja lah. Nah, gereja saya kan nggak ngajarin perpuluhan. Kalau yang nanti salah kan pendeta saya mah enggak gitu katanya. Tapi masalahnya sederhana. Kenapa? Karena dia takut. Dia tidak berani berbuat sesuatu. Wah, nanti kalau saya melayani Tuhan betul-betul, wah teman-teman saya bilang apa? Sehingga sekarang kalau ada orang datang sama saudara dan bilang, wah sekarang udah melayani Tuhan ya? Oh enggak, kok cuma coba-coba aja kok. Nanti sampai di sorga, Tuhan bilang, kamu hamba yang jahat dan tak berguna. Tuhan, saya melayani Tuhan. Kemarin kamu bilang coba-coba. Ya kan di depan orang Tuhan. Kita kan harus berhikmat. Dan ini saudaraku, kadangkala kita takut. Kita bersembunyi di balik hikmat. Kita bilang ya kita kan harus berhikmat. Tulus seperti merpati. Licik seperti ular. No, kadangkala we are afraid. Kadangkala kita takut, saudara-saudara. Betul? Dan ini persoalannya. Terlampau banyak orang yang kompromi. Lihat, Alkitab berkata, Daniel itu sekarang diberlakukan sebuah hukuman. Tidak ada orang yang boleh berdoa lagi. Oh, saudaraku. Saya sering kali singgung ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau satu pagi kita baca koran Kompas begitu. Atau mungkin sebagian sudah pos kota. Gitu. Baca Kompas atau pos kota atau just whatever. Sudah baca Kompas gitu, headline besar-besar, mulai hari ini tidak ada orang lagi yang boleh berdoa menyebut nama Allahnya. Apa yang terjadi, saudara? Wah, sebagian saudara mungkin akan bilang haleluya, betul saudara? Loh, nggak disuruh aja nggak pernah berdoa, ya kan saudara? Nggak dilarang aja nggak berdoa kok, apalagi dilarang. Oh Tuhan, memang Alkitab berkata kami harus tunduk pada peraturan pemerintah, so kami lakukan kebenaran. Dan saudaraku, tapi apa yang Alkitab katakan? Daniel, haleluya, berdoa 3 kali sehari. Di mana? Di dalam WC. Betul saudara? Nah, di loteng atas. Coba saudara kasih tanggapan untuk itu. Sebagian kita akan berkata fanatik. Sebagian akan lihat dan berkata munafik. Sebagian lagi akan berkata nggak pakai otak. Udah dilarang sok-sokan. Pakai dong otak. Sebagian akan berkata, sama sekali tak berhikmat. Tapi ayat ini berkata apa? Daniel berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Amin saudara. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu oleh apapun. Tapi sebagian saudara bilang, tapi usia saya udah 32 jalan. Aku berdoa Petrus, Matius, Lukas, Yohanes belum kujumpai. Hanya Abu Harun yang aku jumpai. Abu Harun Zulkifli. Tidak ada rotan akar pun jadi, katanya gitu. Hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh diganggu oleh apapun. Apakah sampai 32 tahun belum ada? Haleluya juga. Tetap berdoa dan percaya. Satu hari kita lagi haleluya, haleluya. Tiba-tiba di samping kita akan berkata, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan dia menatap kita dan berkata, usiamu sudah lanjut, usiaku sudah lanjut. Bagaimana jika kita, ya kau mengertilah katanya. Amin saudara. Dan ini persoalannya. Kita selalu terganggu karena situasi di sekitar kita. Dan ini yang saya beri nama, kita menjadi takut. Amin saudara. Dan karena kita takut, reaksi kita menyesuaikan diri dengan keadaan. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab berkata Daniel berdoa seperti yang biasa dilakukan. Kurang berhikmatkah? Munafikkah? Fanatikkah? Tak punya otakkah? Buat saya hanya satu. Keberanian. Buat saya hanya satu. Keberanian. Buat saya hanya satu. Keberanian. Gereja perlu mempunyai orang-orang, orang Kristen perlu mempunyai orang-orang yang hidup dalam keberanian. Dia boleh berkata apapun boleh kehilangan. Tapi aku tahu jika aku hidup menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan bela firman-Nya dan bela hidupku. Karena Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Betul saudara? Allah ialah Allah yang pegang janji. Allah ialah Allah yang pegang janji. Tapi sekali lagi saya mau beritahu. Fear
is a spirit. Ketakutan adalah roh. Dan roh yang bukan dari Tuhan. Saya mau beritahu bagaimana bisa kita sembah Tuhan. Dan setan bilang, karena setan punya agen, saudara-saudara. Ada Lucifer, ada agen-agennya. So dia bilang, jangan ganggu dia kalau lagi kebaktian. Kalau lagi kebaktian dia nggak boleh lihat orang aneh sedikit, langsung dia bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Nanti, waktu dia lagi ada masalah, kita suruh agen yang membawa ketakutan datang ke dia. Kamu udah berdoa, doanya nggak dijawab. Buat apa melayani? Kita mulai takut. Betul saudara? Lalu kita pikir hikmah. Iya dong. Kalau doa belum dijawab, ya mungkin kita mesti tinggalin pelayanan dulu untuk sementara. Tetap dalam keberanian. Sebab Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang memperoleh selamatnya. Amin saudara. Yohanes Pembaptis kepalanya dipancung. Kenapa? Karena dia beritahu sama Herodes, apa yang kau buat itu sebuah kesalahan. Betul saudara? Lihat, Alkitab berkata, Stefanus dirajam batu sampai mati. Karena apa? Karena kebenarannya. Kekristenan untuk sebuah kebenaran. Kekristenan terlalu banyak orang-orang yang berkata, tapi kita kan mesti toleransi. Kita kan mesti pakai otak. Kita kan mesti yang saya takut. Peristiwa Gideon terulang lagi. Lebih banyak orang yang takut yang disuruh pulang daripada orang yang berani. Dan kekristenan sekali lagi membutuhkan orang-orang yang terlepas dari ketakutan. Karena ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Dan sampai orang usaha karena ketakutannya. Apa yang dia buat, dia tanya sama orang. Ini toko saya harus ngadep kemana? Pintunya harus di sebelah mana? Pintu ini sama pintu ini mesti saling berhadapan atau berjejer, atau di tengah-tengahnya harus ada sekat, harus ada apa? Berkat kita bukan tergantung pintu, saudara-saudara. Angin mau bertiup dari mana, bertiuplah. Tapi Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan yang akan mengikutiku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang saya beri nama. Ketakutan. Membuat manusia akan menghalalkan segala cara. Kenapa? Kuncinya sederhana. Sebagian orang juga gak percaya. Sebagian orang kalau dibilang mau percaya sama setan gak? Enggak. Tapi sekarang dia takut. Kalau dia gak minta pendapat orang-orang pinter. Nanti bisnis saya kurang maju. Saudaraku, saya ingat cerita Abraham sama Lot. Abraham bilang, Lot, kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kau ke barat, aku ke timur. Dan kalau kau memilih timur, aku yang pergi ke barat. Kenapa? Dengan lain kata Abraham mau bilang, berkatku tidak ditentukan tanah. Berkatku tidak ditentukan apapun. Kalau saudara sebentar buka Kejadian pasal 26, saudara akan lihat sesuatu yang sangat menarik yang terjadi kemudian dengan anaknya. Abraham membuktikan diri sebagai seorang ayah yang hanya percaya pada di mana Tuhan menempatkan dan bukan pada suburnya tanah. Tapi ayat ini berkata, ayat yang ke-12. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan 100 tahun kemudian ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Amin saudara? Amin. Dalam tahun itu juga apa? 100 tahun kemudian saudara. Boy. Sekarang saya tahu saudara betul-betul punya banyak masalah. You are very confused people. Dalam tahun itu juga. Bukan 100 tahun kemudian. Amin. Bilang amin aja biar dia senang. Amin. Yang saya mau beritahukan buat saudara di sini justru dia menabur di mana saudara-saudara? Di mana? Di mana? Di mana? Di tanah mana? Filistin. Filistin itu negeri orang kafir. Lihat, sekarang dia menabur di situ dan Alkitab berkata apa saudara? Dalam tahun itu juga.
Dan mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab apa? Ia pintar, ia berpengalaman, ia hebat, ia luar biasa. No. Sebab ia diberkati Tuhan. Mungkin saudara bilang, tapi ayahnya Ishak adalah Abraham, orang kaya. Itu bukan persoalan. Tapi sebab ia diberkati Tuhan, maka apa yang terjadi? 100 kali lipat dia dapat. Ada banyak orang yang hanya duduk dan bilang, tapi orang tua saya miskin. Atau ada banyak orang yang jadi sombong dan bilang, orang tua saya kaya. Kita berhasil bukan karena kekayaan orang tua. Kita berhasil bukan karena otak yang pandai. Tapi Alkitab berkata 100 kali lipat karena apa? Tuhan memberkatinya. Alkitab bicara tentang Yusuf. Seorang yang menjadi hamba. Siapa hamba? Hamba itu lebih parah dari seorang pelayan. Tapi Alkitab berkata, karena Tuhan menyertainya, maka Tuhan membuat segalanya berhasil apapun yang dia buat. Amin, saudara. Sehingga ayat ini selanjutnya berkata, dan orang itu menjadi apa, saudara? Menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di mana dia kaya? Di negeri orang kafir. Sebab apa? Dia diberkati Tuhan. Karena itu selalu saya bilang, kemiskinan bukan keadaan. Kemiskinan bukan nasib. Kadangkala kemiskinan itu pola pikir kita. Karena kita pikirnya, saya nggak mampu. Saya nggak sanggup. Orang tua saya nggak bisa membiayai saya untuk sekolah MBA. Saya akhirnya dapat MBA tapi married by accident. Ya, apa mau dikata. Lalu kita bilang, saya orang tua yang miskin. Tatap anak dengan air mata dan bilang, nak, Papa nggak bisa sekolahin kamu. Kita orang miskin, mudah-mudahan kamu dapat anak orang kaya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Ibu, kenapa ibu tidak berdoa dan berkata, Tuhan, aku tidak bisa membiayai anak-anakku sekolah. Tetapi anakku ada dalam tanganmu. Berkati dia sehingga dia tidak usah pakai biaya sekolah. Kalau perlu dapat beasiswa oleh karena kuasa. Amin, saudara. Ini persoalannya. Kadangkala kemiskinan bukan sebuah nasib dan keadaan. Tapi kadangkala kemiskinan sebuah pola hidup. Kita mau usaha apa-apa, tapi saya nggak punya pengalaman. Kita mau mulai sesuatu, tapi saya bodoh. Kita mau mulai sesuatu, tapi saya sudah seringkali gagal. Saudaraku, waktu Tuhan memberkati kita, maka dibukakan jalan bagi kita. Dan ini yang harus dimengerti, lepaskan diri dari ketakutan. Ketakutan hanya membuat saya minder. Dan berkata, saya tidak punya studi khusus untuk itu. Saingannya begitu banyak. Sebab kalau Tuhan memberkati kita, kita berkata jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin, saudara. Sekali lagi saya beritahu, bahwa persoalannya kenapa kita nggak berani maju. Kenapa kita nggak berani punya ide. Kita nggak berani buat sesuatu. We afraid. Kita takut. Saya gagal nanti. Saya nanti nggak mampu. Saya nggak sanggup. No, kita masih punya Tuhan untuk itu. Ayat ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Ya ampun. Cemburu ada di sini. Dari kejadian cemburu sudah ada. Kalau sudah dicemburuin, itu udah lama itu saudara. Old fashion itu. Itu sudah kuno itu. Peristiwa pencemburuan. Kalau sudah dicemburuin, bersyukurlah. Sebab masih ada sesuatu yang olehnya sudah dicemburuin untuk itu. Betul saudara? Kalau nggak punya sesuatu, siapa yang mau cemburu sama saudara? Dan justru karena dia kaya, dia dicemburui. Nah, ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya ayahnya itu ditutup oleh orang Filistina, ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Lihat, saudaraku, 3 fakta penting dalam sebuah keberhasilan hidup dia miliki. Yang pertama, dia kaya, berarti dia punya uang. Betul saudara? Yang kedua, dia punya banyak anak buah. Berarti dia sekarang punya dukungan. Dan yang ketiga, Raja Abimelek mengakui, kamu sudah sungguh jauh lebih berkuasa daripada kami. Berarti 3 hal penting untuk sebuah suksesnya hidup dia telah miliki. Dia punya kekayaan, dan dia punya dukungan, dan dia punya kekuasaan. Wah, kurang apa lagi saudara-saudara. Tapi ayat yang ke-17, jadi pergilah Ishak dari situ.
Saudara bisa bayangkan? Dia menabur di tanah itu. Dia mendapat hasil di tanah itu. Dia jadi kaya karena tanah itu. Dia punya anak buah karena tanah itu. Dan dia sekarang punya kekuasaan karena tanah itu. Tanah itu ditutup oleh orang Filistin. Ayat ini berkata apa? Jadi pergilah Ishak. Ada banyak orang sekarang. Kalau dia kaya, dia punya dukungan, dia punya kekuasaan. Ada orang berani macam-macam seperti itu. Dia akan manfaatkan ketiganya ini. Betul saudara? Dia akan pakai kekayaannya kalau perlu membayar orang untuk menghabisi orang-orang yang mengganggu hidupnya. Tapi sekarang saya mau beritahu, itu hanya orang-orang yang takut. Hanya orang-orang takutlah yang coba memanfaatkan kekuasaannya, kekayaannya. Kenapa? Karena dia pikir orang-orang itu dapat mengganggu ketentramannya. Tapi apa yang terjadi? Ishak sadar bahwa berkat dia bukan datang dari tanah itu, tapi berkat dia datangnya daripada Tuhan. Amin saudara. Sekarang apa yang terjadi? Ishak pergi, ayat yang ke-17. Jadi pergilah Ishak dari situ. Dan ayat yang ke-18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah hamba mati. Ayat yang ke-19, ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbuah-buah. Dia pindah, dia gali, mata air lagi. Amin saudara. Nah, lalu selanjutnya dikatakan, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, ribut di sini. Ishak nggak ribut, nggak pertahankan. Dia tahu kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin saudara. Sehingga ayat ini berkata, ia pindah lagi dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamanya Rehobot. Dan ia berkata apa sekarang? Sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Sekarang apa saudara? Tuhan. Bukan berkata sekarang orang tidak mengganggu kami lagi. Bukan sekarang tanah ini tidak diganggu lagi. Tapi sekarang apa? Tuhan. Amin saudara. Berkat kita bukan pada letak tanah. Berkat kita bukan pada situasi keadaan. Berkat kita ada pada Tuhan yang memberi kelonggaran buat kita. Karena Alkitab berkata, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Berarti sekali lagi saya mau ulangi buat saudara, dan saya ingin saudara tanamkan baik-baik dalam pikiran saudara. Ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Sehingga kemanapun saudara sedang berjalan, ide apapun yang saudara mau kerjakan, jika ketakutan masuk dalam pikiranmu, ingatlah bahwa ketakutan adalah roh yang bukan dari Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan jika orang percaya tidak hidup dalam ketakutan. Maka orang percaya akan berprestasi dengan gemilang. Orang percaya akan memiliki keberanian dan pelayanan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia hidup dan mengerti haknya. The violent taken by force. Orang-orang yang perkasa akan merebut kemenangannya dengan keperkasaannya. Setan gak akan just datang kepada saudara dan bilang mau berkat gak? Gak mungkin. Kalaupun dia lihat berkat dari saudara, dia mau curi. Tapi apapun yang sedang saudara pikirkan tentang ketakutan, situasi yang sulit bagaimanapun yang ada di depan saudara, ide yang cemerlang bagaimanapun, jika diserang oleh ketakutan, ingatlah, ketakutan adalah roh yang bukan dari Allah. Itu sebabnya Paulus dapat berani berkata, tidak ada yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, pedangkah, malapetaka, mara bahayakah, kuasa yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab jika dia ada di pihak aku, maka tidak ada yang dapat melawan aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hal selanjutnya kita pelajari, tadi kita sudah jumpai satu kebenaran. Apa itu ketakutan? Yang pertama, ketakutan adalah bagian integral dalam diri manusia yang terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, dari apakah itu ketakutan, kita telah pelajari ketakutan adalah roh yang bukan datang dari Allah. Dan sekarang yang selanjutnya kita akan jumpai dalam ayat ini, mengapa manusia takut. Nah, saya ingin saudara lihat ayat yang ke-9.
Mengapa manusia takut? Mungkin saudara bilang, ya saya takut karena keadaan rumah tangga saya sangat mengkhawatirkan. Mungkin saudara bilang, ya saya takut tapi saya nggak punya uang untuk sekolahkan anak. Mungkin saudara berkata, ya saya takut tapi kata dokter penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Mungkin saudara bilang, ya saya takut tapi sampai hari ini doa saya belum dijawab. Mungkin saudara berkata, ya saya takut karena apa yang terjadi tidak seperti yang saya harapkan. Tapi ayat ini akan menjelaskan kepada saudara dengan jelas. Kenapa manusia takut? Ayat yang ke-9 bilang begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Nah, sekarang Paulus jelaskan kepada Timotius, kenapa kamu tidak perlu takut? Sebab Dia yang menyelamatkan dan memanggil kita. Sehingga kenapa kita takut? Bukan karena situasi ekonomi. Kita takut bukan karena kegagalan yang di depan kita. Setiap orang bisa gagal. Kita takut bukan karena situasi rumah tangga yang menurut kita tidak bisa diselesaikan. Kita takut bukan karena keadaan ekonomi yang tidak seperti yang kita harapkan. Kita takut bukan karena yang terjadi justru bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Bukan karena itu kita takut. Tapi kita takut karena kita tidak yakin akan panggilan kita. Kita tidak yakin siapa yang memanggil kita. Sebab kalau kita yakin siapa yang memanggil kita, kita tidak bisa digoyahkan. Amin saudara. Karena Paulus berkata, hidup ini bukan milik kita sendiri. Tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Alkitab berbicara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Dan sekarang, Yesus tidur. Wah, murid-murid Yesus enak-enak dalam perahu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika perahu itu sedang berjalan, angin mulai goncang. Dan saudaraku, Danau Galilea itu jika teduh, sangat teduh sekali. Karena apa? Karena dia adalah sebuah danau. Sehingga teduh sekali. Tetapi kalau ada angin dan goncangan, karena dia dikelilingi pegunungan, maka danau itu akan bergolak begitu kuat, sehingga dia juga disebut Laut Tiberias. Sehingga dia waktu tenang disebut sebagai danau, dan waktu ada goncangan yang hebat, dia dinamai sebagai laut. Padahal tempatnya cuma satu. Laut Tiberias, Danau Tiberias, ya itu juga. Nah, sekarang apa yang terjadi? Tiba-tiba goncangan begitu hebat. Wah, Petrus sebagai orang yang terbiasa dengan laut, dia merasa dan itu wilayah kerjanya. Sehingga dia pikir, oh biasa, saya ngerti. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Dia berusaha. Sekarang dia berusaha. Untuk apa? Untuk meneduhkan semuanya. Untuk membuat tenang. Tetapi apa yang terjadi? Dia lupa bahwa ini persoalan bukan karena perjalanannya. Betul saudara? Persoalannya terjadi karena Yesus yang memanggil dia. Dia seharusnya just bangunkan Yesus dan bilang, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, selesai. Tapi apa yang terjadi? Dia coba. Dan dia mulai bingung. Dia mulai takut. Sampai akhirnya dia berteriak. Dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang ada dalam pikirannya hanya satu. I will perish. Saya akan binasa. Saya akan habis. Dan disinilah saya mengakhiri hidup saya. Dia lupa bahwa yang memanggil dia adalah Yesus. Amin saudara. Lupakah kita bahwa Yesus yang telah memanggil dan menyelamatkan hidup kita? Mungkin saudara sedang coba semuanya. Saudara takut kenapa? Karena nggak yakin bahwa yang memanggil kita adalah Yesus. Saya ambil contoh sederhana. Kalau saudara ambil pembantu di rumah saudara, maka saudara akan bertanggung jawab buat dia. Betul saudara? Saudara akan beri dia makan, saudara akan beri dia pakaian secukupnya, saudara akan beri dia tempat tidur. Dan sekarang, si pembantu itu nggak bisa masuk di rumah saudara lalu bilang, Nyonya bilang, kenapa? Saya takut nggak bisa tidur nanti malam. Loh, saya kasih tempat tidur buat kamu. Ya, tapi kan saya nggak beli sendiri. Hah? Yang memanggil kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin saudara. Dia nggak akan biarkan air matamu mengalir tanpa dia berbuat sesuatu.
Dia tidak akan biarkan Petrus gemetaran berkata binasa. Lalu bangkit dan bilang, oh iya ya kita salah waktu nih ya. Kenapa begini? Waduh iya nih. Petrus kamu kan, wah masa kamu nelayan gak bisa buat apa-apa? No, dia just berdiri, dia bilang, hey kenapa kamu orang yang kurang percaya? Dan dia mulai bilang, diam, tenanglah. Dan Alkitab berkata, danau itu menjadi teduh sekali. Amin saudara. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Petrus? Petrus akan bilang, kalau tahu dari tadi gue bangunin itu. Betul saudara? We are suffered for nothing. Kita menderita for nothing sebetulnya. Kita menderita untuk kebodohan kita sendiri. Sok-sokan kita sendiri. Yesus bilang, aku tolong kau. Bisa Tuhan, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Sampai udah semoga. Udah habis-habisan begitu. Baru Tuhan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan. Aku serahkan yang penuhnya padamu. Kenapa kita takut? Karena kita tidak yakin siapa yang memanggil kita. Tapi hari ini kita akan tetap tegaran berkata. Dan berkata bahwa roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Itu sebabnya Musa tahu siapa yang memanggilnya. Sehingga walaupun sekarang dia harus berhadapan dengan Firaun, dia hadapi Firaun. Walaupun Firaun buat apapun, dia tahu bahwa Allah yang memanggilnya lebih besar dari semuanya. Walaupun dia berhadapan dengan laut terberaut, dia tidak gentar dan dia berdiri teguh di sana. Sementara banyak orang udah bilang, Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kita harus mati di sini? Udah kita balik. Tapi Musa tetap berdiri teguh. Paulus berkata, aku kenal siapa yang aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia akan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua. Kenapa kita takut? Ayat yang ke-10 bilang begini. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Kenapa kita takut? Kembali pada sebuah pertanyaan sederhana. Kita nggak yakin, saudara-saudara. Kita nggak yakin akan kuasanya. Saya mau ambil contoh sederhana. Kalau saudara punya teman SD, teman main dulu, teman main gundu begitu. Dan dia sekarang sudah jadi Kapolda. Kapolda tapi di Kalimantan Timur atau di Sumatera begitu. Dan sekarang saudara mau ke daerahnya. Terus sekarang saudara telepon dia. Dia bilang, hey, ini kawan kamu nih waktu SD. Dia bilang, oh ya, wah sekarang saya udah jadi Kapolda. Wah hebat dong, jemput saya ya. Dia jemput saudara. Tiba-tiba di dekat saudara ada yang mau deket-deket begitu. Saya pikir, wah maling. Padahal bukan. Itu pengawal saudara semua. Kenapa? Karena yang bersama dengan saudara itu pimpinan kota itu. Betul saudara? Haleluya. Sehingga sekarang saudara nggak bisa bilang, wah, kita main gundu lagi yuk. Nah, saudara harus aman. Kenapa? Karena yang menyertai saudara, penguasa kota itu. Dan saya mau beritahu buat saudara, haleluya. Yang menyertai kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Lalu saudara takut. Masuk akal nggak itu saudara? Dia pegang tangan saudara. Saudara bilang, Tuhan, tapi suami saya keras Tuhan. Ya aku tolong. Tapi betul orangnya nggak bisa diatur Tuhan. Ya aku jamah. Ya tapi Tuhan dia susah dibilangin Tuhan. Mana nggak mau ke gereja lagi Tuhan. Kita kadang kala sok tahu saudara-saudara. Tuhan bilang aku sembuhkan kau. Tapi kata dokter nggak bisa sembuh. Saya udah ke Amerika loh Tuhan. Katanya nggak bisa. Penyakit gini nggak bisa sembuh 100%. Oh ya, ya udah sesuai dengan imanmu jadi padamu. Saudara mengerti maksud saya? Itu persoalannya. Saya ingin saudara jangan stres sebab memang sore mungkin sebagian saudara pulang kantor, seharian kerja. So, saya mau sekarang saudara mengerti betul bahwa kenapa kita takut itu sederhana sekali. Bukan karena persoalannya, masalah persoalan itu masing-masing orang beda lah. Walaupun setiap orang pasti pikir masalahnya yang terbesar. Masalah saya besar sekali. Tapi yang saya mau beritahu, kita takut bukan karena keadaan sebetulnya. Tapi kita takut karena kita nggak yakin
itu sempurna di dalam kita. Amin saudara. Dan dia berjanji bahwa orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakannya. Tapi kita mau debat sama dia. Ya Tuhan, saya percaya sih percaya. Tapi kita orang Kristen di sini minoritas Tuhan. Kita percaya sih percaya Tuhan. Tapi orang Indonesia tuh begitu memang. Bisnisnya tuh ya mesti sedikit-sedikit dalam dosa begitu Tuhan. Iya kan? Alkitab kan juga bilang, Tuhan, kalau di antara orang Yahudi, aku bertindak seperti orang Yahudi. Di antara orang Yunani, aku bertindak seperti orang Yunani. Kita ayat-ayat yang begitu paling hafal ya saudara-saudara. Kenapa nggak kita hafalin? Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kenapa nggak kita hafalin? Jangan kamu munafik. Tapi yang kita hafalin, ya kita harus tulus seperti merpati, busuk seperti setan, licik seperti ular gitu. Nah, kenapa kita takut? Karena kita nggak yakin. Haleluya. Saudara ingat cerita tentang Yosua? Yosua mau perang. Sekarang dia lihat, menghadapi Yeriko susah sekali sebab kotanya berkubu. Tiba-tiba dia lihat seorang bala tentara. Dan ini pertanyaannya. Engkau kawan atau lawan? Kalau engkau kawan, bantuin saya dong. Kalau engkau lawan, gede juga nih, susah juga nih. So, dia tanya pertanyaan yang sangat bodoh sekali. Engkau kawan atau engkau lawan? Tapi jawabannya berbunyi apa? Aku bukan kawan. Aku bukan lawan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Dengan lain kata, dia memberi choice. Dia memberi pilihan. Kalau kamu mau mengakui aku sebagai lawan karena aku panglima bala tentara Tuhan, maka aku datang untuk melawan engkau. Tetapi jika kamu mau mengakui aku sebagai kawan karena aku panglima bala tentara Tuhan, maka aku datang untuk membela engkau. Betul saudara? Kekudusan bisa kawan dan bisa lawan. Kadang-kala kita pikir, saya mau doa, saya mau buat kudus dulu sebab saya lagi ada banyak masalah. Tapi selesai lewatin masalah, ya saya kan mau bisnis nggak bisa kudus-kudus dulu ya. Lawan dulu, sekarang ya. Saudaraku, tapi apa yang malaikat Tuhan jelaskan? Beri choice, beri kesempatan untuk memilih buat kita. Aku bukan kawan, aku bukan lawan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Tapi apa yang sekarang Yosua buat? Dia sujud. Dan malaikat itu berkata, tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Amin saudara. Sekarang dia tahu. Yang menyertai dia. Bukan cuma suara. Tapi Allah yang akan bertindak dan berperang bagi dia. Dia tidak gentar lagi. Dia kumpulin semua pasukan. Malaikat itu bilang sekarang sama dia. Kamu harus kelilingi ini. Tembok ini 1 kali 1 hari. Dia kelilingin saudara. Dia nggak peduli tentara di Yeriko. Bilang orang gila semua itu. Dia nggak peduli tentara Yeriko. Siapkan segala sesuatunya. Dia keliling 1 kali 1 hari. Selama 6 hari. Sampai malaikat itu berkata. Hari yang ke-7. Kamu kelilingi 6 kali. Diam-diam aja seperti hari-hari kemarin. Dan hari ke-7 kamu harus berteriak, bersorak, bunyikan semua trompet bagi Allah, sangkakala bagi Allah. Dan sekarang karena dia tahu yang menyertai dia, dia bisa takut lihat tembok, dia bisa takut lihat pengalaman bangsanya yang ditindas bertahun-tahun di Mesir. Dia bisa takut lihat suasana modern dari kota Yeriko itu. Tetapi dia tidak takut. Karena dia yakin akan kuasa yang menyertai dia. Beranikah kita hari ini berkata, aku yakin bahwa Allahku hidup. Persoalanku boleh semakin besar, keadaan boleh seperti yang tidak kuharapkan. Tapi aku tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan sekarang.